Kembali di channel saya di Kreator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat bantal sofa. Jadi untuk yang baru memulai usaha atau pelaku usaha, jika kita bisa mengaplikasikan antara sablon dan menjahit itu, maka kain-kain perca atau kain sisa itu bisa kita manfaatkan dan memiliki harga jual. Jadi untuk yang belum melihat video cara menyablonnya, silahkan cek di video saya di sebelumnya. Jadi untuk ukuran jangan di skip video ini, kita akan mulai untuk menyablon. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Sleep, never say sorry. Oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never will. No, so I choke you down. Untuk ukuran bantal sofanya, jadi yang kita sablon tadi, bagian ini. Di sini sengaja saya buat di lancipnya teman-teman ya, jadi bukan lurusnya. Tapi untuk yang teman-teman ingin buat di lurus, silahkan sesuai selera. Jadi kebetulan yang saya dipakai di sini, jadi yang saya pakai ukuran di sini adalah 40. Jadi kita persiapkan 40. Jadi ke sini 40 persegi teman-teman ya. Kemudian kita tambah kampuh 1 cm. Jadi kita motongnya tuh 41. Ini kita tambah 1 cm. Nah, kemudian untuk ini kan sablon. Jadi yang saya beri gini adalah gambar ya. Kemudian untuk dalemannya, jadi nanti itu kita kasih dakron. Jadi ini adalah lapisan. Di sini kita selisihin aja. Kalau ini jadinya 40, jadi di sini kita selisihin aja mungkin 2 cm. Jadi 38 ya. 38. Kemudian kita buat persegi juga 38. Kemudian teman-teman tambahin 1 cm. Sini yang tanda merah ini adalah kampuhnya. Jadi di sini kita motongnya tuh 41 persegi, dan ini untuk dakronnya kita motongnya 39 cm. Nah, di sini untuk mempersingkat durasi. Jadi kalau untuk lapisan teman-teman bebas ya. Jadi di sini kebetulan saya menggunakan kain belacu. Jadi saya menggunakan kain perca. Kemudian untuk bagian lapisan teman-teman jahit keliling, tapi tidak dengan bagian ini. Jadi ini adalah tempat untuk memasukkan bagian dakronnya. Nah, sekarang karena ini isi resleting, jadi kita beri resleting bagian belakangnya. Di sini kita butuhkan 2 kali. Jadi hal yang pertama adalah kita potong dulu
Di situ kan 41 ya. Lalu kita untuk tempat resletingnya kita buat dulu 11 cm. Jadi 11 cm pertama, 11 cm ya, 11 cm. Kita tambahin kampuh 1 cm. Jadi kita naruh 12 cm. Di sini 12. Kita titik dulu 12. Nah, 12 kita garis. Kemudian kita tambahin untuk lipatan bagian resletingnya. Jadi mungkin kita tambahin 2 cm. Jadi nanti intinya yang akan kita jahit adalah yang posisi bergaris. Nah, di sini biar nggak bingung, kita akan potong dulu. Kita tambahin dulu kampuh untuk tempat resletingnya teman-teman ya. Jadi di sini 2 cm. Kita tambahin untuk kampuh tempat resleting dulu biar terlihat. Kemudian kita garis sejajar. Nanti intinya teman-teman ketika sudah paham satu, maka jahit seterusnya tidak usah kita apa-apakan lagi. Nah, tadi 11. Kemudian kurang ke bagian sebelahnya 29. Kemudian kita tambah kampuh 1 cm, jadi 30. Di sini tinggal kita potong. Hal pertama adalah kita ganti dulu dengan sepatu sebelah teman-teman. Jadi kita ganti dulu. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah resleting meteran dengan kepalanya ya. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman aja tanya aja di toko jual alat jahit di daerah masing-masing. Untuk harganya murah. Saya rasa per meter itu yang merek YKK itu mungkin per meternya itu antara kisaran 2.500 sampai 3.500. Jadi kalau kepalanya sendiri yang bagus mungkin per bijinya itu 1.500-an. Nah, setelah itu di sini kita masukkan. Jadi kita sejajarkan seperti ini. Kemudian kita tarik sampai bagian ini menutup. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita ganti sepatu, kita pasang dulu di bagian yang besar. Jadi bagian yang besar ini sebisa mungkin itu nempel di bagian mepet dengan garisnya. Kemudian di sini mungkin kita ukur aja. Jadi dari bagian garis ini teman-teman majuin 1,5 cm. Jadi kira-kira 1 cm lebih lah. Kemudian bagian ini kita tandai juga kurang lebih sejajar. Karena apa? Nanti bagian pinggir ini kita stick kecil teman-teman. Jadi agar membedakan sarung bantal yang kita buat dengan sarung bantal yang mungkin ini adalah ya kalau bisa untuk plottingan lah. Nah, di sini kita tinggal masang ya. Jadi yang kita majuin 1,5 cm, kita jahit dengan sepatu sebelah, usahakan di bagian pinggirnya. Nampaknya ini ya. Kemudian kita ganti sepatu dengan sepatu yang biasa. Nah, jika sudah kita jahit yang bagian besarnya, kemudian kita mulai untuk menjahit jahitan yang kecil. Jadi untuk tampaknya seperti ini. Jadi usahakan ujung bagian ini
ujung bagian yang saya tunjuk ini menutup bagian jahitan yang kita setik dengan sepatu sebelah. Kemudian kita kunci dulu bagian sini. Jadi kita itu nanti kita masukkan kurang lebih 3 cm. Jadi 3 cm kita titik dulu, kemudian kita kunci. Jadi agar membedakan, agar lebih enak ketika resleting. Jadi resletingnya itu tidak berada di ujung. Nah, di sini kita tinggal menempelkan bagian yang sudah kita sabot tadi dengan resleting yang sudah kita buat. Jadi tampaknya seperti ini. Ini adalah tempat memasukkan lapisannya dan ketika kita tutup. Jadi ini menyangkut di sini tuh biar nggak sampai ke bagian ini. Jadi ini kita tutup. Kemudian kita tinggal menjahit bagian kulitnya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to. Setelah kita balik dan ini adalah tampaknya, kemudian kita setik kecil bagian pinggirnya teman-teman ya. Jadi sampai ke bagian keliling. Keep myself on track, keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong. Tell my thoughts to move along, push myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, Nah, setelah bagian dalamnya kita beri dakron, kemudian kita jahit sedikit yang kebuka, mungkin kurang lebih 10 cm tadi. Kita tinggal memasukkan ke bagian sarung bantalnya. Jadi seperti ini. Dan jangan lupa bantu channel saya agar berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Dan mungkin jika teman-teman ada yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi kurang lebih kita tata. Jadi untuk kain, kebetulan di sini saya menggunakan kain kanvas yang tipis teman-teman ya. Jadi untuk kain itu selera aja. Jadi kebetulan yang ada di sini saya kain kanvas. Jadi saya menggunakan kain kanvas. Jadi kita tinggal menutup bagian sini. Dan resleting ini tidak sampai ke bagian ujung karena kita tadi jahitnya tuh kurang lebih 3 cm dari pinggir dan bersihnya tuh kurang lebih di angka 2 cm. Nah seperti ini. Nah untuk resleting teman-teman bisa pergunakan yang lebih kecil. Saya di sini menggunakan yang agak besar. Nah dan ini adalah tampaknya. Oke, sekian dari saya dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Sekian dari saya dan terima kasih.